Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapika Dewi Septia. Baiklah, materi hari ini adalah mengupas tuntas karya-karya fiksi dan non-fiksi. Apakah kalian ada yang tahu apa itu karya fiksi dan non-fiksi? Apakah kalian tahu apa itu karya fiksi dan non-fiksi? Oh, baiklah. Karya fiksi adalah karya yang bersifat imajinatif atau rekaan. Artinya, karya fiksi itu dibuat berdasarkan daya cipta dan kreativitas pengarang. Walaupun bisa saja terinspirasi dari kehidupan nyata, tapi cerita dan tokohnya tidak benar-benar terjadi. Tujuan utama dari fiksi adalah untuk menghibur dan memberi pesan moral atau membangkitkan emosi pembaca. Contoh-contoh karya fiksi seperti 1 cerpen atau cerita pendek, 2 novel, 3 puisi, 4 drama. Dari karya fiksi itu bersifat imajinatif, mengandung unsur intrinsik, tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Selanjutnya tidak selalu berdasarkan fakta, dan yang terakhir adalah menggunakan gaya bahasa yang ekspresif dan kreatif. Apakah ada yang tahu apa itu karya non-fiksi? Karya non-fiksi itu berbeda dengan karya fiksi. Karya non-fiksi itu dibuat berdasarkan fakta, data, dan kenyataan. Karya ini disusun secara sistematis dan bertujuan untuk menginformasikan, menjelaskan sesuatu, atau menyampaikan pendapat berdasarkan fakta yang ada. Contoh karya non-fiksi seperti biografi dan autobiografi, artikel ilmiah dan populer, esai, laporan penelitian, wawancara, atau berita. Ciri-ciri karya non-fiksi seperti 1. Berdasarkan kenyataan atau bukan rekaan. 2. Disusun dengan bahasa formal atau semi-formal. 3. Memiliki struktur yang sistematis. 4. Bertujuan untuk informatif, edukatif, dan persuasif. Perbandingan karya fiksi dan non-fiksi. Dari segi sumber, karya fiksi imajinatif. Kalau non-fiksi itu fakta dan data. Kalau dari tujuan, karya fiksi menghibur, menginspirasi. Kalau non-fiksi tujuan untuk menginformasikan dan menjelaskan. Kalau contohnya, kalau fiksi cerpen, puisi, novel. Kalau non-fiksi contohnya biografi, artikel, esai. Kalau dari segi gaya bahasa, kalau fiksi itu seperti kreatif, kiasan, ekspresif. Kalau gaya bahasa non-fiksi itu objektif, jelas, dan to the point. Sedangkan kalau kebenaran cerita, fiksi itu tidak harus benar-benar terjadi atau rekaan. Kalau non-fiksi itu kebenaran ceritanya harus sesuai dengan kenyataan. Nah, teman-teman, jadi karya non-fiksi memiliki nilai dan peran penting, dan fiksi mengasah imajinasi dan empati kita, sementara non-fiksi memperkaya pengetahuan dan cara berpikir logis. Jadi kita harus membaca keduanya agar menjadi pembaca yang bijak dan kritis. Jangan hanya membaca satu jenis karya saja, tapi baca keduanya. Baiklah, itulah materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.